Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Prigen yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bagaimana letak astronomis Indonesia? Mari kita lihat pada slide di atas. Oke lah, kita cari bersama bahwa letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai pada 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan memahami dua peta tersebut, mengapa di Indonesia tidak disebutkan letak pada derajat bujur barat? Coba Anda pikirkan. Ikutilah penayangan slide yang sudah saya siapkan di layar HP atau laptop kalian masing-masing. Silakan diikuti, cermati, pahami. Suatu saat nanti ada LK atau lembar kerja sekaligus tugas untuk kalian yang harus dilaksanakan. Ikuti slide berikut, silakan. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Perhatikanlah peta pada buku. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya terdiri atas judul peta, legenda, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert, dan sumber peta. 1. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, Peta Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran kepulauan di Indonesia. 2. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Pada legenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. 3. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 banding 1 juta.
Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Sedangkan skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. 4. Orientasi utara. Sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. 5. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. 6. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. 7. Insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Setelah kalian mengikuti kegiatan tadi, maka tugas kalian di rumah. 1. Kerjakan pertanyaan yang saya tampilkan di slide satu persatu, individu, tidak kelompok ya. Itu tugas individu, tidak kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan di buku tulismu, beri nama kelas, kemudian hari, tanggal, dan bulan serta tahunnya, karena nanti memudahkan jika nanti ada jadwal untuk pengumpulan hasil pekerjaan ke sekolahan sambil kita menunggu jadwal untuk pengumpulan ke sekolahan. Oke, silahkan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.